Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan bersama saya Juliet Julu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengkalibrasi untuk pertama kalinya Nano VNA ini gitu ya. Di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar atau sama-sama mengetahui bagaimana cara settingan awal. Itu sih lebih ke preferensi saya gitu, bagaimana cara agar Nano VNA ini tidak terlalu kelihatan rumit gitu ya, dan grafik yang dibacanya pun hanya dua saja, yang warna kuning dan yang warna hijau. Warna kuning menunjukkan SWR, warna hijau menunjukkan impedansi gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan kalibrasi secara normal tanpa ekstra atau extension port gitu ya, seperti ini, atau seperti ini, tapi dan tanpa ini juga gitu ya, kecuali nanti kita kalibrasi yang teruknya ya. Jadi kita akan langsung di port ini gitu ya, di konektor ini untuk kalibrasinya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik layarnya, kemudian kita tentukan dulu frekuensi awal, batas frekuensi bawah dan batas frekuensi atas gitu ya, karena saya akan pakai alat ini untuk mengukur antena HT frekuensi VHF gitu ya. Jadi akan saya tetapkan untuk startnya kita di 136 MHz 136 MHz ya teman-teman. Kemudian di stopnya kita di 174 MHz. Oke. 174 MHz. Bandwidthnya 1000 Hz. Kemudian sweep pointnya 101. Itu yang pertama. Kedua, setelah melakukan stimulus, kita back, kemudian kita calibrate. Di sini ada menu seperti ini. Karena kita belum pernah mengkalibrasi ya, teman-teman. Di sini masih 0. Kita langsung saja calibrate, kemudian kita klik calibrate lagi. Oke, kemudian di sini muncul beberapa menu yang di sini ada open, short, load, isolin, true, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pertama melakukan kalibrasi dengan konektor open ya. Nah, di sini ya, saya sudah ada konektor open. Ini tersedia di kit ini tersedia di paket penjualannya ya, teman-teman. Kita pasangkan ke port 1 ya. Ke port 1, kemudian setelah terpasang kita klik open ini. Nah, maka akan ada animasi loading gitu ya, tadi yang berwarna biru nyebrang dari layar kiri ke kanan. Oke, dan setelah itu dia akan terchecklist seperti ini. Kemudian dia otomatis pindah ke bawahnya ke short. Kita buka. Ini selesai. Kita ganti ke konektor shortnya. Konektor short seperti ini. Hati-hati, ini bukan dummy load ya teman-teman. Ini konektor short. Oke, setelah terpasang kita klik short. Nah, maka akan ada proses dan selesai. Ini terus checklist. Kemudian pindah ke load dia. Ya, sorry ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke load ya. Di sini ada dummy load 50 ohm.
bentuknya seperti ini dan warnanya beda sendiri ya dengan calibration kit yang lain. Nah, kalau dummy load itu seperti ini isinya. Jadi sama-sama ada pinnya tapi berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Kita pakai yang ini untuk load. Kita coba pasangkan terlebih dahulu. Apabila sudah terpasang, kita klik loadnya. Ya, sudah. Nah, kalau kita baca di websitenya, untuk proses isolation ini, kita pasangkan dua dummy load di dua portnya, dua-duanya gitu ya. Tapi karena hanya ada satu, jadi port yang satu biarkan saja seperti itu, dummy loadnya tetap terpasang, kita klik isolin. Dan kemudian selesai, kita sekarang berpindah ke true. Untuk true, ada beberapa teman-teman yang melakukan kalibrasi itu hanya satu kabel gitu ya. Tapi di sini saya akan menggunakan dua kabel, dua-duanya akan saya sambungkan. Caranya seperti apa? Dengan konektor ini. Jadi konektor SMA female ini saya sambungkan ke dua kabel jumper ini. Selesai seperti ini. Ujung yang satunya saya sambungkan ke port 1. Kemudian ujung yang satunya lagi saya sambungkan ke port 2. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita klik di true. Nah, sebelum kita klik selesai, kita copot dulu dua-duanya kabelnya. Kemudian kita klik dan ya, selesai. Kita simpan di slot MT0 ini ya. Oke, selesai. Kita coba restart. Kemudian kita hidupkan lagi. Kemudian kita klik recall ya. Ini sudah langsung otomatis ke sini tanpa harus di recall manual. Kita cek apakah ini sudah berhasil dikalibrasi. Saya hanya akan mengecek untuk ohmnya saja ya. Kalau misalkan pas 50 ohm itu dia akan ada di sini, di titik ini. Yang hijau ini pindah ke sini. Dan garis kuning SWR-nya akan pindah ke bawah. Kita coba cek apakah ini berhasil. Ya, nampaknya berhasil ya teman-teman. Garis SWR-nya sudah pindah ke bawah, ke 1. Kemudian yang impedansinya atau ohmnya ini sudah pindah ke 50 ohm. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita untuk mengukur antena HT yang SMA, portnya SMA female gitu ya. Karena ini konektornya SMA female. Jadi nanti sebentar saya ambil dulu ya, ada contohnya. Nah, teman-teman di sini saya ada Escom FC9 Pro. Antenanya seperti ini. Kita sekalian langsung tes ya hasil kalibrasi kita. Nah,
Escom FC9 Pro atau Quanseng UPK58 itu mempunyai antena dengan konektor SMA female ya, teman-teman. Nah, di sini frekuensinya juga 136 sampai 174 untuk VHF-nya. Nah, ini dia menggunakan SMA female. Nah, kalau kita sambungkan itu kan tidak bisa ya, teman-teman. Maka di sini kita menggunakan konektor I ini gitu ya. SMA male to SMA male. Kita coba pasangkan dan nanti lihat ya apa yang terjadi di, apakah ada perubahan di diagram Smith-nya, di indikator yang berwarna hijau. Nah, maka dia akan turun ya impedansinya. Ya, kalau kita coba buka lagi, dia naik lagi. Kemudian dia turun lagi ya. Nah, kita coba, walaupun ini turun, kita coba ukur dengan ini ya, dengan menggunakan antena HT Quanseng. Nah, apakah bisa? Bisa ya, teman-teman. Coba kita ke 143. Biasa saya bekerja di 143. Apakah SWR-nya bagus? Ini dia bagus di 137 ya. 137 bagusnya di bawah nih. Nah, ini masih berubah-ubah nih, teman-teman. Oke, di 141 berubah lagi ya SWR-nya. Di 143.220 dia masih oke lah ya, di bawah 2. Ya bisa pakai low atau middle aja powernya kalau mancar. Jadi dia SWR terendah. Nah, ini kita untuk mencari SWR terendahnya kita bisa pakai ini marker, kemudian search minimum di 141.700 SWR-nya 1,2. Oke. Kalau maksimum di 156 SWR-nya 9. Nah, itu ya, teman-teman. Kalau ini kan dia, nah seperti itu. Jadi search left, search right gitu ya. Oke. Kalau misalkan tracking, marker, tracking, misalnya kita di search minimum. Oke. Tracking. Nah, dia kita rubah-rubah, kita goyang-goyangkan, ini kan pasti berubah-ubah. Dia akan tetap mencari SWR terendah frekuensi berapa gitu ya. Nah, ini kan dia berubah-ubah ya. Nah, di sini berubah-ubah tuh. Di SWR terendahnya, walaupun dia berubah-ubah frekuensinya, kemudian SWR-nya berubah-ubah, tapi indikator warna kuning nomor 1 ini tetap di titik itu gitu. Oke. Kita hilangkan checklistnya. Nah, kemudian ada yang namanya electronic delay. Ini kan setelah dipasang port seperti ini, konektor seperti ini, dia turun ya. Dia turun. Kita coba naikkan. Ini makin tinggi, makin turun. Kita coba naikkan indikator ini ke titik sebelumnya gitu ya. Dengan cara kita masuk ke display, scale, kemudian delay ini ya. Nah, kita masukkan nilainya, kita contoh 50 pico. Nah, maka dia akan bergeser ya. Lanjut lagi, coba nilainya 100. Nah, sudah mendekati ya, teman-teman. Lanjut lagi, delay-nya 110, kita coba ya. Pico. Naik lagi 115 pico.
naik lagi kurang sedikit, sorry, press, coba kita ke 120, 120. Nah, ini pas lah ya teman-teman. Kita cek di memakai ini, caranya dengan kita sambungkan dulu ke konektor SMA female, kemudian kita sambungkan dummy load ini ke sini, konektor SMA male. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka dia akan stay di 50. Ya 50 lebih dikit lah ya. Karena ini tadi kita kita setting delay-nya manual gitu, pakai perkiraan lah gitu ya. Nah, sekitar ini 120 gitu ya. Sekitar 50. Oke. Kemudian sekarang kita coba untuk cek SWR-nya antena HT Escom RC9 Pro ya. Apakah ada perubahan? Ya sudah berubah ya, tapi ya perubahannya juga tidak terlalu signifikan teman-teman. Hanya sedikit. Di sini dia bisa di 142. Tadi kan di 139 gitu ya SWR terendahnya. Di sini dia geser ke 142. Kalau kita coba ke 143, dia masih bagus ya SWR-nya di 1,6, 1, nah bahkan kalau dipegang seperti ini dia bisa 1,3 gitu ya, masih di bawah, tapi dia senternya di SWR terendahnya itu di 142, SWR-nya nilai SWR-nya 1,3 gitu ya, 142. Kalau 143 dia 1,4, 1,5 lah ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ada perubahan, ada perbedaan ketika kita mengkalibrasi ini secara normal gitu ya, tanpa tanpa konektor tambahan. Jadi kalau bisa sih teman-teman, ketika mengkalibrasi ini untuk pertama kalinya, misalkan untuk mengukur antena HT, ini langsung dipakaikan seperti ini, dipasangkan, kemudian langsung kalibrasinya bisa pakai ini, sambungkan, misalkan open ya, ini open, masukkan, klik open gitu ya, kalibrasi, ulangi proses kalibrasinya. Jadi dengan si posisinya konektor ini terpasang gitu ya. Begitupun dengan konektor-konektor yang lain, bahkan dengan ketika kita menggunakan kabel jumper misalkan ya, atau kalau saya lihat di channel YouTube yang lain itu bahkan ada yang mengkalibrasi memakai konektor PL ya teman-teman. Jadi SMA tuh PL, nah kemudian dikalibrasi lah, karena mungkin tapi ya, kalau menurut saya VNA ini menghitung SWR-nya itu dari nilai SWR-nya ya, dari portnya dia sampai ke ujung antena. Tapi kalau misalkan kayak SWR meter ya, contoh misalkan yang di antena itu yang kemudian Nisei gitu ya, yang aduh tipenya saya lupa, yang kotaknya agak gede itu yang sering dipakai, itu dia mengukur SWR-nya, nilai SWR-nya itu dari ujung antena ke ujung antena gitu ya, bukan dari port atau konektornya gitu. Nah, begitupun dengan konektor konektor L ini ya, SMA atau SMA, kita tetap harus menyesuaikan delay-nya gitu. Tuh, dia turun lagi ya. Kita sesuaikan lagi seperti itu ya, teman-teman.
sesuaikan lagi delay-nya misalkan, atau ya kita langsung kalibrasinya langsung ini terpasang gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk proses kalibrasi Nano VNA untuk pertama kali. Ini kita coba dulu ya, saya juga penasaran nih. Kalau pakai konektor L ini berapa yang didapatnya? Nah, di 144 ya, malah naik lagi gitu ya, geser lagi ke 144 terendahnya. 143 masih dapat sih, 142 juga masih dapat, 143. Tapi 1,1-nya itu 143 juga ada yang nilainya 1,1 ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Memang perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi bagi teman-teman yang ingin benar-benar spesifik dan akurat gitu dalam membaca atau mengukur SWR-nya, ya saya sarankan kalibrasi menggunakan portnya langsung gitu, nempel di situ ketika proses kalibrasinya. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin menambahkan informasi yang saya sampaikan atau ada informasi yang salah, kemudian teman-teman ingin mengkoreksi informasi yang saya sampaikan, silahkan sampaikan, tuangkan di kolom komentar. Saya tidak ada masalah dengan itu karena saya juga masih belajar, masih pemula. Ya kita belajar bareng-bareng gitu ya. Di sini saya bukan menggurui, tapi menunjukkan apa yang sudah saya pelajari. Apabila banyak kesalahan, boleh dikoreksi ya teman-teman. Ya karena kalau kata orang Sunda mah, ilmu itu tidak berat ketika dibawa-bawa gitu, dan tidak akan berkurang ketika dibagikan gitu. Mual berat dibawa-bawa dan mual lengit lamun diberekeun gitu ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Saya Juliet dulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri.